Halo semuanya, perkenalkan nama saya Komin Kalin Sinai, NIM saya 2024-48085 dari kampus Universitas Patimura, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD. Di video kali ini saya akan membahas tentang teori belajar behavioristik dan penerapannya dalam pembelajaran. Jadi teman-teman, sebelum kita melangkah lebih jauh dan mengetahui apa itu teori belajar behavioristik, saat ini saya akan menerangkan dan membahas tentang apa itu teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik merupakan salah satu teori belajar yang paling tua dan masih banyak diterapkan di Indonesia. Teori ini berfokus pada pengetahuan perilaku yang terjadi akibat pengalaman belajar. Jadi teman-teman, kesimpulan yang dapat saya ambil dalam video pembelajaran teori belajar behavioristik yaitu teori belajar behavioristik merupakan salah satu teori belajar yang masih diterapkan dan masih relevan hingga saat ini. Teori ini memberikan kerangka kerja yang jelas untuk memahami proses belajar dan membantu guru dalam merancang pembelajaran yang efektif. Namun, perlu dipadukan dengan pembelajaran lainnya untuk menciptakan pembelajaran yang lebih holistik dan bermakna. Adapun beberapa ciri-ciri teori belajar behavioristik. Yang pertama, mementingkan pengaruh lingkungan. Teori ini menekankan bahwa lingkungan sangat berpengaruh dalam pembentukan perilaku belajar. Kedua, mementingkan bagian-bagian. Teori ini menguraikan proses belajar menjadi bagian-bagian kecil yang dapat diukur dan diamati. Yang ketiga, mementingkan peranan reaksi. Teori ini menekankan pentingnya respons siswa terhadap stimulus yang diberikan. Yang keempat, mekanisme terbentuknya hasil belajar. Teori ini berusaha memahami bagaimana perilaku baru terbentuk melalui proses belajar. Yang kelima, mementingkan hubungan sebab akibat pada waktu yang lalu. Teori ini menekankan bahwa perilaku saat ini dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu. Yang keenam, mementingkan pembentukan kebiasaan. Teori ini melihat belajar sebagai proses pembentukan kebiasaan melalui pengulangan dan latihan. Teman-teman, teori belajar behavioristik juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi sekarang kita masuk kepada kelebihan. Kelebihan teori belajar behavioristik yang pertama, mudah diterapkan. Teori ini mudah dipahami dan diterapkan dalam praktik pembelajaran. Yang kedua, terbukti efektif. Teori ini telah terbukti efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa, terutama dalam hal penguasaan pengetahuan dan keterampilan dasar. Yang ketiga, membentuk kebiasaan. Teori ini membantu siswa untuk membentuk kebiasaan belajar yang baik melalui pengulangan dan latihan. Kekurangan yang pertama, terlalu fokus pada perilaku. Teori ini hanya berfokus pada perilaku yang tampak dan tidak mempertimbangkan aspek kognitif dan afektif dalam proses belajar. Yang kedua, tidak mempertimbangkan faktor individual. Teori ini tidak mempertimbangkan faktor dan perbedaan individual siswa dalam hal gaya belajar, motivasi, dan kemampuan. Yang ketiga, kurang kreatif. Teori ini cenderung membuat pembelajaran menjadi monoton dan kurang kreatif. Jadi teman-teman, kesimpulan yang dapat saya ambil dalam video pembelajaran teori belajar behavioristik yaitu teori belajar behavioristik merupakan salah satu teori belajar yang masih diterapkan dan masih relevan hingga saat ini. Teori ini memberikan kerangka kerja yang jelas untuk memahami proses belajar dan membantu guru dalam merancang pembelajaran yang efektif. Namun, perlu dipadukan dengan pembelajaran lainnya untuk menciptakan pembelajaran yang lebih holistik dan bermakna.